Situlah 1 bulan 2 bulan. Pertanyaannya adalah siapa yang menanggung biayanya? Kalau ini dibebankan kepada PMI tidak mungkin. PMI akan mengatakan, loh saya sudah lolos, saya sudah berhak terbang. Kenapa kalian harus memaksa kita keluar biaya lagi dengan alasan harus mengikuti pelatihan atau pendidikan terkait kompetensi gitu. Nah berarti biayanya harus kita handle. Nah itu sudah kita pikirkan. Bagaimana memperkuat kompetensi mereka agar mereka tidak kabur karena tidak tahan kerja di laut. Mabuk baru 1-2 hari ada di atas kapal. Itu sudah kita pikirkan, Pak. Mungkin untuk Koreanya kami mohon bantuan Kemlu. Mohon disampaikan kepada pihak Korea, khusus untuk fishing jangan hanya tes bahasa. Harus mensyaratkan juga kompetensi. Nah, memang selama ini hanya syarat kartu apa tuh, Pak? Mereka sudah dibekali kartu apa? Kartu pelaut. Basic safety. Ini saya matiin mic-nya. Kadang-kala bohong-bohongan, Pak. Mohon maaf lah. Ini kritik saya lah. Ya, orang dibekali BST nggak tahu benar atau nggak dia ikut pelatihan. Jangan-jangan nih kartunya bodong aja. Maaf dengan segala hormat. Itu kritik saya yang paling keras. Kritik kepada Korea adalah kritik yang hanya pelatihannya bahasa tanpa keahlian. Ya, orang dari gunung, Pak. Dari gunung nih. Tidak hidup dalam habitus sebagai orang tuanya pelayan, tidak tinggal dekat laut, mungkin hanya bertani kemampuannya. Lolos tes bahasa, jadi pelaut, 1-2 hari mabuk, Pak. Dan itu jadi kaburan. Jadi kritik kita pada Korea, kenapa Anda tidak mensyaratkan untuk fishing keahlian dia sebagai pelaut atau kerja di tambang. Yang kedua tadi, kalau hanya modal BST, ya mohon maaf dengan segala hormat lah. Di negara kita ini kan kita udah tahu sama tahu lah. Kalau hanya itu yang dia pegang, ya jangan-jangan ini dikeluarkan secara bodong-bodong aja. Ya, membeli harga sekian, kemudian dia kantongi itu sebagai syarat. Nah ini masukan Pak Yuda, mudah-mudahan mohon sama-sama kita dibantu lah. Kita tidak ingin ada kaburan karena ini dignity kita Pak. Ya. Dan suatu saat kalau kaburannya tambah panjang, tambah banyak, Korea menghentikan pekerja kita, dia mengambil alih dari pekerja lain, habis kita. Ya. Dan alhamdulillah ini trennya bagus nih Indonesia ini untuk G2G Korea. Setiap tahun dulu ya itu hanya 7.000. Nah 2002 ini tembus dari 12.000. Nah Korea kemudian menjanjikan untuk tahun ini 14.000, naik terus. Tapi tentu hal-hal tadi ada kaburan, mereka yang sakit, tapi diloloskan oleh Satgas itu jadi perhatian serius kita. Demikian Pak Yuda, terima kasih masukannya. Bapak Ibu mungkin cukup ya. Cukup. Kita Ibu Ning silakan. Ini yang menangani G2G Jerman. Silakan Bu Ning. Baik, terima kasih Pak Kepala Badan, bersama Pak Deputi dan Bapak Ibu sekalian, terutama Pak Dirjen yang hadir juga pada pertemuan kali ini. Karena tadi dari Kementerian Luar Negeri, Bapak sudah menyampaikan bahwa saran terkait dengan pola penempatan yang efisien. Tadi arahnya adalah melihat dari skema yang ada. Mohon karena ini nanti akan menjadi masukan yang akan dibahas dalam konteks nanti bisa mengcover ke semua negara tujuan, tidak hanya melihat dari sisi Hong Kong gitu Pak. Saya ingin tadi kalau kita hanya melihat dari skema yang ada, maka tingkat jumlah penempatan non prosedural akan semakin banyak. Oleh karena itu kami mohon juga dilihat dari, karena warga negara kita yang bekerja ke negara tujuan itu kan ada yang posisi sebagai pelajar, kemudian ada yang magang Pak. Nah mereka yang magang atau belajar tadi itu tidak selalu mereka berada di negara tujuan penempatan, tidak kembali atau mereka di sana kemudian mendapatkan visa kerja yang seharusnya mereka juga mendapatkan perlindungan dan mereka memang baik mendapatkan apresiasi dari negara tujuan tadi. Nah kami berharap ini contoh yang sederhana yang waktu dekat mungkin akan menjadi PR dari Kementerian Luar Negeri adalah penempatan studi magang yang dilakukan oleh UMEMA. Kami sudah mencoba untuk mengkomunikasikan antara Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan di Kemenkes dengan Direktorat Pinalafolkan di Pinalatas Kemenaker agar prosesnya sesuai dengan regulasi yang ada. Nah, karena sudah berjalan tahun 2020, mereka mungkin 1 tahun lagi mereka yang menyelesaikan program magang ini Pak di Belanda, karena mereka kan proses Belanda ini tidak bisa government to government karena memang pasar bebas. Nah kami berharap teman-teman ini yang sepertinya isu yang kami dengar bahwa mereka itu juga sudah banyak diminati oleh end user di sana, sehingga mereka juga akan jadi PK kerja.
Nah, bagaimana kasus nanti pola penempatan yang efisien ini juga bisa melihat teman-teman yang sudah ada di sana, yang sebetulnya prosedural, mereka masuk dalam data yang satu data tadi. Mungkin pernah dirintis waktu yang di Jepang itu Pak, Tokyo itu yang ketika SSB atau itu. Nah itu bagaimana pola-pola itu juga bisa menjadi juga bahan pertimbangan pimpinan atau dalam satu regulasi yang nantinya juga sepertinya memberikan manfaat kedua belah pihak, baik